Sebelum nonton, klik like, subscribe, dan bel notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Di sini ada dialog, ada percakapan Udin, Siti, dan Lani. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Lani, wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin, benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diskusikan dengan teman bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan yang dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya, alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri, baik dan jahat, yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Selanjutnya, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya, gangguan usus fungsional. Di antara teman-temanmu di kelas, pasti ada yang sudah pernah kena diare. Sakit diare. Cobalah bertanya teman-temanmu gejala apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasa menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut ya, sakit perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Baik, buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Buklet. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut.
Simak percakapan mereka. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi. Lan, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Lani, iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga membuatku tertarik untuk membelinya. Dayu, Beni, ternyata banyak cara ya yang dipakai untuk sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala menggunakan tarian dan dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani, ya kamu betul Ben, kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap iklan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-cirinya yang dimiliki oleh bahasa iklan? Pertama, bentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Tulislah dalam kolom berikut kalimat-kalimat iklan yang kamu ingat dan ketahui di media elektronik, televisi, radio, atau internet. Diskusikan ciri-ciri bahasa elektronik. Presentasikan di depan kelasmu. Kalimat iklan. Ciri-ciri bahasa iklan. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tari daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi, maka menggunakan properti tongkat dan menggambarkan menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang kita kenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan, sehingga tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Baiklah, di sini ada nama tarian asal daerah, properti dikerjakan ya.